Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Intan Paradilah. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tema amanat dan gaya bahasa dalam prosa fiksi. Baiklah teman-teman bisa menyimak slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Baiklah, pada materi pertama yaitu langkah-langkah mencari tema dalam prosa fiksi. Yang pertama itu ada membaca prosa fiksi secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam prosa fiksi yang kita baca. Nah, yang ketiga itu menentukan inti dari cerita prosa fiksi tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada gaya bahasa dalam prosa fiksi. Menurut Habib Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan menggunakan kata sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Sedangkan menurut Nata Wijaya, gaya bahasa adalah pernyataan dengan pola tertentu sehingga mempunyai efek tersendiri terhadap pemerhati, pembaca atau pendengar. Secara garis besar, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. 4 kelompok gaya bahasa, yaitu yang pertama, perbandingan. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang berusaha membuat ungkapan dengan cara memperbandingkan suatu hal atau keadaan dengan hal atau keadaan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang berusaha menekankan pengertian suatu kata atau suatu ungkapan yang disampaikan. Yang ketiga itu ada gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyindir orang lain, dari sindiran halus sampai pada sindiran yang kasar, sebagai ungkapan perasaan tak senang ataupun marah. Yang keempat, yang terakhir itu ada bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang diungkapkan dengan jalan mempertentangkan sesuatu atau keadaan. Yang terakhir itu ada menentukan amanat dalam sebuah prosa fiksi. Yang pertama itu adalah bacalah sebuah prosa fiksi dengan cermat dan juga teliti. Kita bisa membaca sebuah prosa fiksi secara berulang sehingga kita dapat menentukannya. Lalu yang kedua itu cermati dan pahami maksud dari cerita prosa fiksi, baik yang tersirat maupun tersurat, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, dialog tokoh, dan watak-watak dari tokoh dalam prosa fiksi. Lalu yang ketiga itu pahami kalimat ajakan, saran maupun perintah yang disampaikan dalam cerita. Nah, biasanya amanat tersebut terdapat dalam kalimat-kalimat seperti itu. Kita akan membedah sebuah cerpen dan menentukan tema, gaya bahasa, dan amanat dalam cerpen Amanat Sang Pejuang. Berikut hasil yang sudah kita ringkaskan. Pembedahan yang pertama itu ada tema. Temanya yaitu kehidupan setelah kemerdekaan. Garis besar kisah dalam cerita pendek Amanat Sang Pejuang adalah kehidupan dari seorang kakek pejuang kemerdekaan di masa setelah merdeka. Simpulan tersebut diperoleh dari obrolan kakek tua dengan tokoh aku. Dalam obrolan tersebut, kakek tua sang pejuang menceritakan apa yang dialaminya waktu penjajahan. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Cerita tersebut disampaikan bukan dengan kiasan dan majas. Penyampaian dalam kisah cerita pendek menggunakan rangkaian kata dengan makna sama persis dengan makna rangkaian kata penyusunnya. Penggunaan rangkaian kata yang demikian merupakan gaya bahasa yang lugas. Lalu yang terakhir itu ada amanat.
Sebagai warga negara yang merdeka, kita harus berjuang mengisi kemerdekaan dan membebaskan diri dari penjajahan dalam berbagai bentuk, termasuk sikap acuh dan haus kekuasaan. Sekian penjelasan mengenai tema gaya bahasa dan amanat dalam prosa fiksi. Semoga teman-teman dapat memahami memahami penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.